apa keputihan? Kalau dia coklat itu biasanya flek. Teman-teman yang paling tahu jadwal haid teman-teman semuanya ya. Ustazah, kalau lagi haid mau tahajud, zikir, solawat, apa harus di atas sejadah? Mau zikir, solawat doang ya, nggak sholat kan? Boleh aja di atas sejadah, asal nggak nempel ke sejadahnya ya. Ustazah, apa hukum kredit rumah? Kalau ke bank itu udah pasti riba. Coba jual aset lain dan lunaskan rumahnya, atau kerja lebih banyak, pengeluaran disedikitkan sehingga bisa menabung untuk melunaskan hutang ribanya. Udah jelas itu riba, Mbak. Segala yang ada bunganya itu riba. Dan kalau denda, kalau Mbak telat membayarnya, maka Mbak kena denda, itu riba. Dan kalau seandainya Mbak nggak membayar, maka rumah Mbak itu akan ditarik dan uang yang Mbak keluarkan itu tidak dikembalikan ya. Ustazah, suntik KB membatalkan puasa, banyak mengatakan tidak karena nggak sampai ke lambung dan itu obat bukan vitamin. Ustazah, kalau sholat sunat subuh di rumah tapi udah iqomah di masjid nggak apa-apa. Sholat qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan di rumah selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya azan jam 4.30, teman-teman bangunnya jam 5, maka teman-teman boleh aja dulu qobliyah baru sholat subuh selagi masih ada waktu subuhnya. Oke? Kalau sholat sunnah ayat pendeknya itu-itu aja, sama yang kemarin itu-itu aja, kemarin juga itu-itu aja, dari SD itu-itu juga ayat pendeknya, enggak apa-apa ya. Misalnya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, enggak apa-apa. Yang penting ganti sikit-sikit aja lah, sikit-sikit aja ya. Ayat kursi kayak sekali-sekali, Rabbana atina fid dunya kayak sekali-sekali, itu bisa ya. Ustazah, iya. Kalau taraweh nggak pakai iftitah nggak apa-apa. Taraweh itu sunnah iftitahnya. Dan semua jenis sholat iftitah itu sunnah, nggak wajib ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, gimana hukumnya tukar uang lama ke uang baru? Ada ujroh 10%. Kalau ujroh nggak apa-apa, upah. Gimana kalau gitu ya. Gimana kalau sholat subuhnya di rumah tapi ngikutin di musola karena deket dari rumah? Nggak bisa. Takbir dia, takbir kita. Sujud dia, sujud kita. Ruku dia, ruku kita. Nah, itu nggak bisa. Karena yang namanya berjemaah itu, Mbak, satu tempat, satu waktu. Kalau beda tempat, walaupun satu waktu, itu bukan berjemaah. Ya, atau misalnya kita ngikutin jemaah di handphone gitu ya. Nah, dia imamnya di handphone, kita asli seperti ini. Nggak bisa. Jemaah itu satu tempat, satu waktu ya. Jadi nggak bisa dia di musola sana, kita di sini terus kita ikutin, nggak bisa. Sholat taraweh di masjid, witirnya di rumah boleh. Zah, kalau malam Lailatul Qadar di rumah, apakah ibadahnya juga jangan bicara? Boleh bicara kalau di rumah, karena itu bukan iktikaf kalau di rumah. Kalau di rumah ya teman-teman berarti berdoa, sekedar berzikir, sekedar baca Quran, ya sekedar sholat sunnah seperti itu ya. Ustazah, iya, kalau sholat berjemaah, makmum baca dalam hati atau baca di mulut tapi bersuara. Teman-teman perhatikan, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Kemudian aktifkan tombol loncengnya. Kalau kita sholat berjemaah atau sholat sendiri, jangan tutup mata, tutup bibir. Menutup mata dan menutup bibir dalam sholat itu makruh. Ya, siap Mbak Mial, Mbak Yens. Jadi kalau teman-teman mau sholat itu buka mata, buka bibir. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir ya. Nggak boleh tutup mata, tutup bibir. Jangan. Ustazah, kalau witir apa boleh setelah sholat subuh? Nggak bisa. Witir itu batasnya azan subuh. Ustazah, kalau tilawah bolehkah mengikuti online di HP? Boleh aja. Ustazah, kalau imamnya bacaannya selalu salah. Saya lanjut jadi makmum apa munfarid Ustazah? Salahnya apa? Kalau yang salahnya adalah Al-Fatihah ya munfarid. Tapi kalau salahnya adalah ayat pendeknya nggak masalah ya. Nanti ganti aja imamnya dengan yang lebih oke ya. Ustazah, gimana caranya saya gak teguran sama ipar dan mentua?
Karena kalau diperbaiki selalu bikin masalah. Memperbaikinya itu nggak usah banyak-banyak cakap. Cukup dengan mohon maaf lahir dan batin ya. Udah, itu aja gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Udah, itu aja ya. Nah, nanti jangan terlalu banyak ngomong lagi kalau situasi belum normal ya. Ustazah, kalau mimpi gigi copot nggak apa-apa ya, cukup ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tandanya apa? Nggak tahu, aku bukan ahli tabir mimpi dan nggak perlu ditabirkan ya. Ustazah, iya jam berapa live-nya kalau bulan puasa? Jam 8.15 pagi dan jam 1 siang ya. Ustazah, bolehkah sujud sejadah dengan membaca apa? Oke, membaca apa? Ustazah, pas sholat baca Quran kakinya selonjoran menghadap ke kiblat, enggak apa-apa ya teman-teman ya, enggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman baca Quran lalu kemudian sholat kakinya ke depan karena sakit lutut, enggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman sholatnya di masjid jangan selonjor ke kiblat ya, itu makruh. Kalau sholatnya munfarid itu sholat sendiri. Ya, jadi kalau teman-teman menghadap kiblat, sholatnya di selonjoran, itu nggak boleh kalau di masjid. Kalau di rumah boleh ya. Oke, Ustazah, uang hasil hutang bank gimana hukumnya? Berhutang di bank itu riba ya. Ke depan jangan ulangi lagi. Yang penting yang lama diganti secepatnya. Ya, Ustazah, aku baru masuk live lama notifnya. Iya kah? Oke, Ustazah, gimana hukumnya nabung di bank? Kalau sekedar nabung bunganya nggak diambil nggak apa-apa. Dia cuman kita jadikan alat simpanan. Ustazah, baca Quran tanpa berjilbab gimana? Mufti Mesir mengatakan boleh, tapi aku nggak nyaranin. Kalau kita menghadap manusia aja rapi, masa menghadap Allah nggak rapi? Oke? Kalau tidur menghadap kiblat boleh nggak? Tidur itu malah dianjurkan menghadap kiblat. Jadi tidur itu usahakan miring ke kanan dan kanan itu kiblat. Misalnya ini adalah kiblat ya, arah ke sini kiblat. Ini teman-teman tidur, ini kepala, ini kaki. Maka tidurnya miring ke kiblat. Nah ya, tidurnya miring. Jadi dadanya menghadap kiblat. Atau kalau teman-teman telentang tidurnya, kalau orang sakit kayak gitu ya, siap Mbak Love ya, maka kakinya yang ke kiblat, kepala teman-teman naikin ke atas dan wajahnya menghadap kiblat ya. Ustazah, iya. Kalau sariawan di lidah, bolehkah diobati saat puasa kayak gini? Jangan, takutnya ketelan. Nanti aja habis maghrib ya. Ustazah, janda yang tidak berpenghasilan apakah wajib zakat fitrah? Perhatikan, zakat fitrah itu wajib untuk seluruh orang Islam. Mau dia janda, mau dia duda, mau dia fakir, mau dia miskin, selagi dia bernyawa sampai tanggal 1 Syawal, maka dia wajib zakat fitrah. Oke, wajib zakat fitrah. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu untuk orang kaya saja. Tapi kalau zakat fitrah selagi dia hidup ya sampai tanggal 1 Syawal maka dia wajib untuk zakat fitrah. Wah, ada anak lahir sekarang wajib zakat fitrah ya. Terus selagi dia bisa makan. Oke. Oke gitu ya, wajib ya. Paling bagusnya H-3 lebaran, mantap lagi H-2 lebaran, mantap lagi H-1 lebaran, mantap lagi dikeluarkan malam takbiran, lebih mantap lagi di pagi sebelum khatib naik mimbar. Lebih dekat lebaran lebih bagus ya. Ustazah, zakat emas dikasihkan ke orang tua nggak boleh. Zakat nggak boleh ke orang tua, nggak boleh ke anak. Sodako yang utama ke siapa? Bebas aja. Sodako suami paling utama kepada istrinya atau ke orang yang terdekat kita. Ya, Ustazah, iya. Apakah Ustazah, pertanyaanku terbang terus ya, maaf ya. Ustazah, ngupil saat tawaf batal nggak wudunya? Soalnya gatel banget hidungnya. Ngupil tidak membatalkan wudu. Ngupil aja lah ya. Ustazah, gimana jika orang tua nggak pernah bersyukur dengan apa yang kita berikan? Abaikan, berikan aja semampu kita. Allah yang menilai, bukan mereka ya. Ustazah, iya, apakah zakat penghasilan sama dengan zakat mal? Sama aja. Zakat mal itu terbagi-bagi. Ada zakat penghasilan, zakat pertanian, perkebunan, zakat emas, ya, itu banyak. Zakat mal itu banyak bagiannya, ya. Ustazah, DP beli tanah, tapi uangnya kok dianggap hilang. Mana dia tadi?
DP beli tanah, gimana? Ustazah, iya, zakat fitrah didoain nggak? Jadi zakat fitrah itu cukup diakadkan. Aku serahkan zakat fitrah atas nama Nela Luki Kece Badai. Ya, dengan jumlah 2,5 kilogram beras lillahi ta'ala. Nanti dia jawab, aku terima zakatnya gitu ya. Dan begitulah cara menyerahkan zakat. Ya ingat ya, zakatnya ya, bukan nikahnya. Aku terima nikahnya, salah sebelah nanti ya. Ustazah, iya kalau zakat fitrah pakai beras wajib enggak? Sama dengan harga beras yang kita makan. Ya, beras yang kita makan itulah yang kita zakatkan ya. Ustazah, iya kalau uang sedekah subuh buat orang tua boleh nggak? Kalau sedekah subuh boleh. Kalau sedekah boleh ke orang tua. Kalau zakat nggak boleh. Ya, saya nggak puasa, zakat fitrah nggak? Walaupun nggak puasa, walaupun nggak sholat, walaupun orang jahat, ya, nauzubillah berzina, tetap wajib zakat fitrah. Nanti jahatnya berdosa, zakat fitrahnya dapat pahala. Ya. Cobalah agama Islam nih guys, zakat itu dikeluarkan oleh manusia muslim seluruh dunia. Mau dia kaya, mau dia miskin, dia wajib zakat. Islam yang punya itu. Sama dengan kurban. Kurban itu adalah dilakukan seluruh muslim yang di dunia yang mapan. Itu luar biasa. Mana agama yang bisa menyatukan orang seluruh dunia? Coba, itu Masya Allah. Haji, sekali setahun seluruh dunia. Itu Islam. Zakat fitrah, kurban, haji. Serentak. Tuh luar biasa ya. Ustazah, zakat fitrah boleh nggak pakai uang? Imam Hanafi bilang boleh, tapi 3 imam lain bilang tidak boleh. Ustazah, kalau malam takbiran apa benar haram berhubungan? Tidak, yang haram itu waktu ihram ya. Ustazah, iya. Kalau talak 3 kali gimana hukumnya? Jarak talaknya lama, sekarang nikah lagi. Kalau talak udah 3 kali, perempuan tidak boleh rujuk dengan suaminya sampai perempuan itu nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah harus tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur cerai baru bisa rujuk ya dengan suaminya ya. Ustazah, iya, saya dililit hutang. Mana dia tadi jadi? Lilit hutang, mana tadi? Dililit hutang, mana lah si hutang? Lewat deh mbak, lilit hutangnya mbak, nggak kebaca, maaf ya. Ustazah, iya, misalkan gaji 3 juta, mengeluarkan zakat, apa harus dikeluarkan? Kalau 3 juta belum wajib zakat penghasilan ya. Tapi kalau zakat fitrah wajib 2,5 kilogram ya. Ustazah, iya, berapa kali sujud ketika kita ketemu gambar masjid? 1 kali sujud, namanya sujud tilawah. Jadi kalau ada gambar masjid di saat membaca Quran atau gambar sejadah, teman-teman sujud, namanya sujud tilawah atau sujud sejadah. Panjang. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Panjang bacaannya. Boleh lihat di VT aku juga ya. Ustazah, iya. Ini dia. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu. Itu dia, sujud sejadah. Boleh baca ya. Itu boleh di screenshot ya dari teman kita ya. Ustazah, zakat harta boleh nggak dibagikan ke keluarga? Oke, tapi jangan ke orang tua, jangan ke anak ya. Kalau zakat nggak boleh ke anak dan nggak boleh ke orang tua ya. Oke. Ustazah, saya lumpuh nggak bisa sholat tapi saya lumpuh tapi saya tidak bisa sholat di masjid, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa sholat di masjid, di rumah saja pak, nggak apa-apa. Shollu qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk, nggak masalah. Was-was dalam niat, nggak usah was-was. Jadi ada dalil, pernah nggak teman-teman was-was mau pasang niat wudhu, udah pasang niat ragu, bener nggak niatku ya? Atau udah ngambil wudhu, nyampai di kamar ragu, tadi aku udah basuh muka nggak ya? Atau habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, ragu, tadi itu aku 2 rakaat, 3 rakaat ya? Tadi aku udah pakai tahiyat awal nggak ya? Ragu. Udah selesai melakukan ibadah, ragu. Maka jawabannya adalah asyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya.
Kalau keraguan-raguan itu datang setelah kita melakukan ibadah, abaikan, la yu'athir, abaikan ya. Ustazah, iya, anak saya kerja di luar negeri. Apakah zakatnya harus di luar negeri atau masih ikut orang tua? Bebas aja. Yang penting keluarkan zakat fitrahnya di sana atau di sini bebas, nggak masalah ya. Ustazah, setiap dapat kontrakan saya simpan. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ini udah mulai kencang ya tulisannya. Ustazah, iya, sedekah subuh diberikan kepada ponakan boleh nggak? Iya, teman-teman perhatikan, kalau sedekah itu bebas. Mau kasih ke ponakan, kasih makanan kucing, ya kasih orang tua, ya kasih anak, traktir kawan, boleh aja. Sedekah subuh mah bebas aja ya. Ustazah, iya, bolehkah membuka telapak tangan saat membaca assalamualaikum? Nggak masalah ya. Ustazah, iya, sebentar ya. Gaji suami 3 juta nggak kerja, anak 1 wajib zakat fitrah nggak? Kalau zakat fitrah wajib mbak, nggak usah bicara kerja. Anak bayi yang baru lahir dan lahirnya sebelum malam takbiran dia wajib keluarkan zakat. Terus gimana kalau dia miskin? Biasanya orang miskin diberikan zakat, nanti uang itu atau beras itu dia zakatkan kembali ya. Ustazah, iya, boleh nggak tadarus di Quran saat lagi haid? Di HP saat lagi haid, nggak apa-apa ya. Ustazah, iya, mana utama baca Quran atau taraweh saat waktunya pendek? Taraweh, karena lebih terbatas waktunya. Ustazah, iya, bagaimana keraguan dalam sholat itu terjadi dalam sholat? Kalau terjadi dalam sholat, teman-teman boleh sujud sahwi. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ragu. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Maka teman-teman lakukan 2 aja. Anggap aja 2, lalu lakukan sujud sahwi. Sholat aja kayak biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Gitu kan? Nah sujud. Sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk nggak usah baca apa-apa. Kemudian sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk, salam kanan, salam kiri. Jadi kalau keraguan-raguan yang muncul setelah teman-teman melakukan sebuah ibadah, setelah dikerjakan abaikan. Tapi kalau sedang dikerjakan boleh melakukan sujud sahwi ya. Kalau nggak hafal bacaan sujud sejadah ya nggak usah lakukan, nggak apa-apa. Karena itu kan sunnah aja. Ustazah, iya. Kalau zakat fitrah ke kakak yang janda, selagi dia miskin boleh. Yang penting dia fakir atau miskin ya. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Hasil dikasih uang sebentar. Hasil dikasih uang sama orang yang jualannya hasil ada barang haramnya. Kalau dia masih punya pekerjaan lain nggak sepenuhnya haram, teman-teman terima. Tapi kalau 100% haram itu uang syubhat, jangan terima ya. Ustazah, oke. Kalau nabung beli hewan kurban termasuk nazar nggak? Kalau nabung itu bukan nazar, nabung itu keinginan, nabung itu adalah usaha. Boleh, nggak masalah ya. Sholat taraweh di rumah boleh nggak? Boleh aja. Lakukan di rumah 8 rakaat misalnya, witir 3 rakaat. 8 rakaat bisa 2, 2, 2, 2. Berarti 8 dong. Witirnya 2 dan 1. Caranya kayak sholat subuh aja. Misalnya sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, berdiri lagi. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Yang penting Al-Fatihah dibaca. 2, 2, 2, 2. 4 rakaat, 8 rakaat. Semuanya tambah 2 dan 1 witir ya. Lakukan di rumah. Jam habis isya boleh, jam 1 malam boleh, jam 2 malam boleh, jam 3 malam boleh. Bebas aja ya. Ustazah, iya apa tuh?
Boleh nggak itikaf di rumah? Nggak boleh. Itikaf itu di masjid. Tapi kalau teman-teman jauh dari masjid, lakukan di rumah. Sholawat, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, lakukan di rumah. Tidak pahala itikaf, cuman dapat pahala zikir, dapat pahala sholawat, dapat pahala ingat kekurangan diri, dapat pahala sholat sunnah dan seterusnya. Ya, Ustazah, iya. Emang boleh nggak zakat fitrah? Nggak boleh. Zakat fitrah wajib untuk seluruh orang Islam yang mana dia itu bernyawa dan hidup sampai lebaran. Dia wajib zakat fitrah semuanya, ya. Ustazah, ini yang nggak kebaca, aku minta maaf ya. Ustazah, bolehkah melafalkan surat-surat atau ayat Al-Quran saat haid? Nggak apa-apa. Ngulang hafalan saat haid, nggak masalah. Ustazah, kalau witirnya langsung 3 rakaat 1 kali salam nggak apa-apa. Cuman nggak pakai tahiyat awal ya. Contoh, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Sakit lutut gimana caranya sholat ke masjid? Kalau teman-teman sakit lutut nggak bisa ke masjid, sholat di rumah nggak masalah ya. Ustazah, iya. Masa haid boleh baca Quran? Tadi beliau bertanya haid mengulang hafalannya. Beliau membaca Al-Ikhlas, mengulang hafalannya itu boleh ya. Ustazah, iya. Apalagi ya? Sebentar ya. Saya belum bayar fidyah. Apakah boleh di bulan Ramadan sekarang? Boleh aja Mbak. Nggak jadi problem ya Mbak. Ustazah, kalau bayarin zakat kakak yang tidak bekerja dan belum menikah, apa boleh? Boleh. Zakat itu bisa dibayarin orang. Bahkan seorang suami boleh membayarkan zakat fitrah istrinya. Terbalik. Atau istri boleh membayarkan zakat fitrah suaminya dan sebaliknya. Oke. Ustazah, iya. Sebentar ya. Kalau misalnya ada flek keluarnya setelah 2 hari setelah bersuci. Kemarin sempat berpuasa. Kalau keluar flek itu setelah 24 jam, maksudnya keluar flek tapi besoknya ternyata haid, besoknya flek lagi. Selagi belum 15 hari yang kemarinnya, maka dia adalah darah haid ya Mbak. Tapi kalau dia keluarnya kurang dari 24 jam, dia cuma sisa saja ya. Ustazah, itikaf itu gimana? Ya, itikaf itu teman-teman pasang niat itikaf ya. Sengaja aku misalnya beritikaf sunnah atasku karena Allah. Gak pakai niat pun gak apa-apa. Yang penting kita tahu kita beritikaf. Bentangkan sejadahnya. Lalu teman-teman boleh zikir, ya, boleh baca Quran, boleh ingat kekurangan diri, boleh melakukan sholat sunnah, ya. Teman-teman boleh melakukan sholawat dan usahakan itikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Dan paling bagusnya sepertiga malam terakhir jam 2 sampai azan subuh, ya. Nah, kalau di sini habis taraweh kita semuanya pulang, teman-teman. Pulang dan kemudian beraktivitas atau istirahat tengah malam baru ke masjid. Ustazah, iya, boleh nggak sebentar ya? Ustazah, apa boleh minta zakat fitrah sama saudara kandung? Minta zakat nggak bisa. Yang ada dizakatkan ya, jangan diminta ya. Ustazah, apakah pertanyaannya panjang-panjang ya. Semoga bisa terbaca ya. Ustazah, oke. Sebentar. Apakah baca Quran di HP nggak punya wudhu? Nggak masalah ya. Sunnah wudhu ya. Baca Quran di HP ya. Nazar dengan hajat itu beda. Kalau hajat sekedar keinginan. Aku mau potong kambing. Itu hajat. Kalau nazar itu udah wajib. Kalau aku lulus SMA di sekolah negeri, aku potong kambing. Itu wajib. Kalau hajat gak dikerjakan gak apa-apa. Kalau nazar, kalau gak dikerjakan berdosa. Jadi teman-teman yang punya nazar, kerjakan nazar itu. Kalau enggak berdosa ya. Mati mendengarkan kajian online kalau teman-teman benar-benar belajar karena Allah, mati syahid
puasa meninggal di bulan Ramadan. Bagaimana apanya? Ketika dia taat meninggal saat puasa, tapi dia nggak tinggalkan sholat, makanya matinya mati syahid. Tapi kalau seandainya dia nggak puasa atau dia puasa tapi meninggalkan sholat, itu bukan mati syahid. Ya, mati syahid itu mati saat ibadah, saat sholat, saat puasa, saat mendengar kajian, saat zikir, saat berwudu. Itu semuanya matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tidak langsung masuk surga, ya, tidak rasakan hari perhitungan langsung masuk surga. Oke. Ustazah, oke. Kalau perantauan zakat fitrahnya di kampung keluarga boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, iya, kalau zakat fitrah boleh ditransfer nggak? Boleh aja, nggak jadi masalah. Ya, Ustazah, iya, kifarat hubungan jika hubungan lebih dari 1 kali di siang Ramadan tetap dianggap 1 hari, ya, mau dia lakukan berkali-kali. Jadi aku jelasin ya, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Semoga bisa berteman bersama belajar di akun ini ya. Kalau teman-teman tidak berpuasa karena sakit, gantinya sebanyak hari yang ditinggalkan. Kalau tidak berpuasanya itu karena teman-teman haid, gantinya sebanyak hari yang ditinggalkan. Tapi kalau teman-teman tidak berpuasa karena berhubungan badan atau mengeluarkannya dengan cara sendiri, itu nggak sekedar mengganti puasa. Berat itu. Yang pertama, teman-teman harus memerdekakan budak. Dan budak nggak ada lagi sekarang. Kemudian yang kedua adalah harus berpuasa 60 hari berturut-turut. Kalau batal, ulang lagi. Oke. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya, sebanyak 1 orang 1 mud atau 7 on. 7 on kali 60.000, 60 orang. Berarti 42 kilogram. Maka jangan coba-coba untuk berhubungan badan di siang Ramadan. Ya, saya baru tahu hari ini ada flag tersebut adalah haid. Apakah puasa kemarin harus dikodo? Nggak usah. Karena baru tahu ya. Ustazah, kalau zakat fitrah, mana lah dia? Hai, terbang dia ke Sidratul Muntaha. Cepat kali ya, yang sabar ya guys kalau nggak kebaca. Ustazah, iya, kalau baca Al-Quran apa harus wudhu lagi? Ada yang mengatakan wajib wudhu, ada yang mengatakan sunnah wudhu. Teman-teman terserah mau pilih yang mana. Oke. Ustazah, iya. Kalau suntik KB udah aku jawab mbak, typingan mbaknya tadi bahwa tidak membatalkan puasa karena isinya obat ya, bukan vitamin. Oke, Ustazah, oke, kalau flagnya kita baru tahu hari udah ya, apakah harus mandi wajib sekarang? Flagnya kita baru tahu hari ini, apakah harus mandi? Kalau flag ya udah, kalau flag nggak usah puasa mbak ya. Oke, Mbak Komo diperkecil bisa. Ustazah, berarti baca Al-Quran waktu haid di HP bisa, nggak ada masalah. Ustazah, boleh nggak zakat ke orang yang lalai dalam sholat? Boleh, selagi dia fakir atau miskin. Jadi kalau zakat itu guys, zakat itu nggak usah kita lihat orangnya. Kadang-kadang ada masjid-masjid yang lihat orangnya guys. Kalau dia nggak sholat nggak dikasih kayak gitu ya. Itu urusan dia dengan Allah. Sholat nggak sholatnya dia, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting teman-teman kasih aja. Masa kita setiap mau sedekah lihat-lihat orang, misalnya orang buta, beneran buta nggak? Kalau buta aku kasih nih, kalau nggak nih, ya gitu kan? Nggak usah guys, kasih aja. Semoga yang tidak sholat dengan dia sholat, dengan dia tidak sholat kita baik, dia kemudian ingin berubah gitu ya. Sama dengan kita berbuat baik dengan orang. Jangan lihat-lihat orangnya. Kalau mau kasih, kalau enggak ya diem gitu aja. Ya, ini enggak. Kalau mau ngasih teman banyak mikir-mikirnya. Aku mau kasih kawanku lah. Enggak jadilah, dia jahat. Enggak jadi. Makanya setan akan selalu melarang kita berbuat baik. Tahun depan pengen berbuat baik. Bulan depan pengen ngasih mertua lah uang 1 juta. Menjelang bulan depan, nggak usah lah, kasih nggak ya, nggak usah lah, mertuaku jahat, jangan, ujung-ujungnya nggak jadi. Ya, mau orang itu baik atau tidak, insya Allah kebaikan kita akan tetap dijawab. Urusan dia jahat atau tidaknya, itu adalah urusan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Oke?
Ustazah, iya, puasa Syawal dulu atau bayar hutang dulu? Boleh aja di antaranya. Nanti aku jelaskan udah Idul Fitri ya. Ini masih lama banget ya teman-teman. Ustazah, jika seorang ibu sholat bersama anaknya yang belum balik, apakah niat sholatnya sebagai imam? Anak belum balik nggak bisa jadi imam. Jadi kalau jadi imam harus balik dulu. Anak wajib sholat di usia 7 tahun. Kalau dia belum lagi usia 7 tahun, kalau dia belum balik dia nggak bisa jadi imam. Jadi wajib sholat di usia 7 tahun. Bisa jadi imam di usia balik ya. Oke, gitu ya. Ustazah membaca Al-Quran kecipratan air ludah nggak apa-apa ya. Ustazah kalau tidak punya pekerjaan dan sakit keras, apakah wajib zakat fitrah? Wajib. Nanti dia akan dizakati tuh, karena dia nggak bekerja berarti dia orang fakir ya. Dia dizakati, nanti uang zakat itu dia boleh zakatkan kembali. Karena zakat fitrah itu wajib untuk seluruh orang Islam ya. Zakat fitrah ya. Ustazah, iya, baca Quran lagi haid lewat HP melanjutkan, nggak ada masalah ya. Bolehkah sedekah subuh kita kasih ke anak? Boleh. Sedekah subuh itu bebas. Dikasih ke anak boleh, dikasih ke orang tua boleh, dikasih ke tetangga boleh, ngasih makan kucing juga boleh, nggak masalah. Oke. Ustazah, flek 3 hari sampai 24 jam. Suci 7 hari, puasa haid 4 hari. 7 hari itu kodo enggak? Ya enggak. Kan udah puasa. Oke. Ustazah, boleh enggak membayar fidyah saja karena lagi busui, tidak mengganti puasa, tergantung busui. Kalau busui mampu mengganti puasa, ganti dulu. Tapi kalau busui enggak mampu, busui boleh memfidyahnya. Kalau anak 1, anak 2, saranku teman-teman ganti aja. Jangan kodo, karena berpuasa itu jauh lebih baik. Tapi kalau seandainya nggak bisa, barulah teman-teman berpuasa. Berfidyah ya. Ustazah, kalau saya bekerja tapi udah nanya tadi nih ya. Ustazah, udah lagi. Zakat fitrah berupa uang gimana? Menurut Imam Hanafi boleh, tapi Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki mengatakan kalau bisa tetap pakai beras. Tapi nggak ada problem ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau pas sholat nggak sengaja merem, kalau nggak sengaja nggak jadi masalah. Ustazah, fidyah dibayarnya kapan? Fidyah itu bisa dibayar di saat bulan Ramadan atau bisa dibayar setelah Ramadan. Ya, sampai Syawal sampai Ramadan tahun depan ya. Ustazah, zakat fitrah nggak boleh dikasih ke orang tua ya. Oke. Deposito harus dibayar nggak tiap tahun? Deposito sebenarnya nggak boleh ya Mbak. Deposito itu riba. Kalau Mbak mau Mbak pergi ke obligasi syariah. Tapi kalau uang deposito Mbak udah di atas 144 juta, Mbak wajib zakatkan 2,5% setiap tahunnya. Oke. Fidyah diberikan kepada ipar yang miskin boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, fidyah anak apa ortu boleh bayarin? Boleh. Fidyah ortu juga anak boleh bayarin? Boleh. Fidyah itu 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke, gitu ya. Mbak Komo tadi udah dijawab tentang kodo haid ya. Ustazah, bolehkah bayar fidyah ayah yang telah meninggal? Ayah yang telah meninggal nggak apa-apa. Ayah yang telah meninggal itu boleh kita bayarkan fidyahnya. Ustazah, iya. Kalau jam 2 siang keluar flek sisa haid, sampai sekarang nggak keluar lagi. Apa bisa mandi wajib? Ya kalau dia masih sisa mandi aja Mbak. Berarti belum selesai tadi. Kalau dia masih sisa mandi aja ya. Ustazah, iya. Oke. Allah tidak pernah adik saya tidak pernah dikasih nafkah dan susah buat makan. Kalau saya bantu tanpa sepengetahuan suami, apakah saya berdosa? Kalau itu uang mbak gak berdosa ya. Kalau itu uang suami tergantung akadnya. Kalau suami gak mau tahu tentang uang yang udah dia berikan sama kita, boleh kita sedekahkan. Tapi kalau dia mau tahu dan mau laporan, maka lebih baik kita kasih tahu dulu. Oke? Yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, dan semoga betah ya belajar di akun ini. Yang tak terjawab, yang sabar ya, insya Allah besok bisa kejawab.
Ustazah, iya benar sekali ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, Kak mau tanya, sholat di Jumat terakhir waktunya kapan? Maksudnya gimana Mbak Eli? Sholat di Jumat, gimana maksudnya? Ustazah, kalau sholat taraweh matanya merem tapi bukan tidur, nggak boleh. Walaupun teman-teman menghayati. Merem itu makruh ya. Merem itu makruh ya teman-teman ya. Merem dalam sholat itu makruh. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir ya. Buka mata, buka bibir. Itu jauh lebih baik. Oke. Oke, buka mata, buka bibirnya. Seperti itu. Ustazah, jika nikah online wallahu alam bisawab lagi ada menunggu memorandumnya. Kalau nyawanya nggak ada di situ, orangnya nggak ada di situ. Ustazah, iya. Buat anak laki-laki usia berapa buat anak laki-laki belil? Tergantung. Ciri-ciri belil adalah dia udah mimpi basah atau dia udah keluar jakun atau dadanya udah bidang. Kalau dia udah mimpi basah maka dia udah belil ya. Oke, sehat ya guys. Ustazah, sholat fardu kita bersin, menguap dan sendawa. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tab-tab lahirnya ya. Sehat selalu di sana. Dan kalau kita menguap, kemudian sendawa, kemudian batuk, kemudian pilek, kemudian teman-teman berdahak, kemudian menelan air ludah, kemudian menggendong anak, atau kemudian ya itulah dalam sholat itu semua tidak membatalkan sholat. Bersin ya itu semua tidak membatalkan sholat. Menangis gitu ya itu semua tidak membatalkan sholat ya. Saya tidak pernah ke masjid lutut saya. Oke, teman-teman yang tidak ke masjid karena lutut sakit nggak masalah. Sholat di rumah nggak apa-apa. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalhian. Kalau nggak bisa ya telentang. Nggak masalah ya teman-teman ya. Cuman kalau sakit coba disembuhkan. Kemarin juga ada jemaahku 3 tahun nggak ke masjid. Dia berikhtiar dengan madu rambutan yang udah teman-teman beli itu. Dan tahun ini beliau udah jalan ke masjid. Udah jalan kaki ke masjid. Alhamdulillah. Ya, jadi coba ikhtiar yang udah beli madunya diminum. Jangan putus minumnya. Ya insya Allah sembuh. Ustazah, kapan waktu sholat zuhur bagi wanita kalau hari Jumat? Setelah azan kedua sebelum sholat Jumat ya. Ustazah, iya, bagaimana akadnya jika zakatnya ditransfer? Harus diwakilkan sama orang. Transfer ke kakaknya aja. Nanti dia yang mewakilkan ke orang yang dia serahkan. Mbak Rara Mendut siap, Mbak Suharni ya. Ustazah, suntik KB tidak batal. Banyak yang mengatakan tidak batal karena dia tidak masuk ke lambung ya. Dan dia itu obat bukan vitamin ya. Bolehkah zakat diberikan ke anak yatim yang tidak mampu? Ke emaknya, ke anaknya jangan. Anak yatim tidak bisa diberikan zakat. Siap Mbak Kiandra, Mbak Indrawati, iya Mbak Ami. Oke, sehat ya teman-teman ya. Siap Mbak Haha, Mbak Diah, oke Mbak Supriyanti, ya Mbak Amelia. Jadi ke anaknya jangan Mbak. Jadi berikan zakat itu ke emaknya yang miskin itu bisa. Jadi jangan ke anaknya ya teman-teman ya. Gimana kabarnya semuanya, sehat ya teman-teman? 10 hari lagi cuma ya kita aduh ya puasa sebentar kali ya. Ustazah, apa hukum cat kuku dengan cat rambut? Kalau cat kuku boleh aja, nanti dihapus ketika ngambil wudhu. Setiap habis ngambil wudhu hapus, setiap habis ngambil wudhu hapus ya. Repot juga sih teman-teman, lebih baik nggak usah. Kalau cat rambut, kalau dia henna yang dia masuk ke dalam batang rambut boleh, tapi kalau dia menutupi luar rambut nggak boleh. Iya Mbak Alia, satu lagi ya. Jadi kalau dia kayak bigen-bigen yang teman-teman beli di luar itu lebih baik jangan ya. Ustazah, gimana lagi puasa ada bos kerja datang ke rumah minta makan? Kalau dia muslim tetap jangan kasih ya, bilang nggak ada. Tapi kalau dia muslim boleh kasih, atau kalau dia sakit boleh kasih ya. Karena kita tidak boleh mendukung orang melakukan dosa. Mendukung orang melakukan dosa yang sama ya.
Ustazah, fidyah dibayar di waktu malam gak jadi masalah ya. Ustazah, kalau sedekah subuh boleh diberikan kepada orang tua gak? Nah, kalau sedekah subuh itu bebas ya teman-teman. Boleh diberikan ke orang tua, ke anak, traktir makan kawan, kasih makan kucing, sedekah boleh aja, bebas ya. Ustazah, cara sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu caranya adalah kalau teman-teman lupa rakaat, ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Teman-teman pilih 2 aja dulu. Nah, sholat kayak biasa. Nanti sebelum salam, setelah tahiyat akhir, teman-teman sujud aja. Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi. Ini doanya. Siap Mbak Moh, Mbak Zahra ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, ini doa sujud sahwi ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Lalu duduk ya. Oke, lalu duduk. Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa. Siap Mbak Bulbul ya. Kemudian sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Baru salam kanan, salam kiri ya. Gitu ya teman-teman. Ustazah, jam berapa sholat tahajud yang afdol? Afdolnya sepertiga malam terakhir. Jadi malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga dari jam 2 malam sampai azan subuh. Afdolnya tahajud adalah jam 2 malam sampai azan subuh ya. Pakai henna di kuku. Henna nggak apa-apa. Kalau henna itu dia masuk ke dalam kuku dibawa sholat nggak apa-apa. Ustazah, zakat mal sama sodakoh beda. Kalau sodakoh itu yang hari-hari kita kasih sembarangan. Yang penting menyenangkan hati orang. Senyuman, uang, sedekah ke anak yatim itu namanya sedekah. Tapi kalau zakat ada perhitungannya. 2,5% dari penghasilan. Dan harus dikasih ke fakir miskin. Tapi kalau sedekah boleh traktir makan kawan, kasih non muslim, bebas mah kalau sedekah. Tapi kalau zakat harus ke orang-orang tertentu. Beda banget ya Mbak. Tahiyat akhir dibaca tarawih batasnya sampai mana? Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kalau teman-teman terlalu cepat imamnya, ikut aja imamnya salam, nggak apa-apa walaupun tahiyat akhir teman-teman belum selesai. Oke. Ustazah, sholat pakai mukena tapi pakai tank top. Selagi benar-benar menutup aurat nggak apa-apa. Tapi pastikan mukenanya tidak transparan. Pastikan benar-benar menutup aurat. Kalau teman-teman pakai mukena traveling yang segede-gede kayak gini doang itu, teman-teman pastikan itu untuk traveling. Traveling itu adalah dia dipakai saat traveling. Maksudnya apa? Kita udah pakaian sempurna baru pakai mukena yang itu. Jangan pakai mukena traveling di rumah karena biasanya mukena traveling itu sudah tipis transparan. Lalu teman-teman pakai tank top, nggak boleh kecuali dia untuk traveling yang teman-teman udah pakaian sempurna di luar. Oke? Zakat mal dikeluarkan tiap hari gimana? Boleh aja, tapi gimana cara ngitungnya? Ustazah, sholat sunat iftitah dikerjakan setelah sholat isya apa setelah tidur? Sholat sunat iftitah apa ya? Oke, Ustazah, kalau wanita mengalami istihadah, boleh nggak sholat tahajud, taubat sama Lailatul Qadar? Boleh, tapi tidak ada sholat Lailatul Qadar. Yang ada memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar. Entah sholat taubat, entah sholat hajat, entah sholat istikharah, entah sholat wudhu, entah tahiyatul masjid, dan seterusnya ya. Ustazah, iya. Kasih makan orang yang nggak puasa. Puasa kitanya batal nggak? Enggak sih, kitanya nggak batal puasanya. Kita dapat pahala puasa. Tapi memberikan makan orang yang tidak berpuasa padahal dia wajib berpuasa itu berdosa. Ya, sholat taraweh berhenti nggak apa-apa. 2 rakaat dulu baca Quran, berhenti lagi, duduk bentar, nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau mau tahajud tapi nggak tidur sama sekali gimana? Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuma kurang afdol saja. Zakat harta itu dikasihnya ke semua orang ya? Enggak. Zakat harta hanya boleh dikasihkan kepada orang tertentu. Fakir, orang yang tidak bekerja, miskin bekerja, orang yang enggak cukup uangnya misalnya ya.
Ustazah, apakah istihadah kalau mau sholat harus mandi? Tidak. Orang yang istihadah mandi haidnya hanya hari ke-15 aja. Hari ke-16, 17, 18 tidak wajib mandi lagi. Cuman dianjurkan berwudu setiap mau sholat. Beda dengan orang yang normal ya. Ustazah, kalau sholat taubat harus mandi dulu? Tidak, mandi taubat itu sunnah, tidak wajib. Tahajud boleh nggak habis sahur? Selagi belum azan subuh masih boleh. Mau tanya, kalau lagi haid dan pengen di malam Lailatul Qadar gimana? Ibadah aja di rumah. Baca zikir, ingat kekurangan diri, bersolawat, ya. Kemudian teman-teman bisa melakukan yang namanya ngulang hafalan, berdoa, bersedekah, itu bisa. Ustazah, iya, Pak, sholat fardu niat pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Semua niat boleh pakai bahasa Indonesia. Niat makan, niat wudu, niat sholat, niat tayamum, niat mandi junub, boleh pakai bahasa Indonesia. Ustazah, sedekah sama mama boleh. Kalau sedekah bebas. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke saudara yang tidak mampu boleh. Kalau sedekah bebas. Ngasih makan kucing sedekah, traktir makan kawan sedekah, kasih orang tua sedekah. Pokoknya sedekah itu apapun yang menyenangkan hati orang lain dengan niat karena Allah. Kalau sedekah bebas. Mau dikasih ke siapapun bebas. Yang penting ikhlas karena Allah. Ustazah, zakat mal dikasih ke saudara boleh. Yang penting dia miskin. Jadi intinya kalau zakat itu hanya boleh ke orang-orang tertentu. Ke fakir, ke miskin, ke mu'alaf, orang punya hutang. Tapi kalau sedekah itu bebas, teman-teman mau nyerahkan kapanpun. Kalau zakat ada angka dan ketentuannya. Tapi kalau sedekah nggak ada angkanya, bebas aja. Oke? Ustazah, boleh nggak tahajud jam 3:30 selagi belum azan subuh? Boleh. Yang penting belum azan subuh. Azan jam 4:30, jam 4 bisa tahajud. Ustazah, saya banyak dosa. Sebelum sholat fardu selalu melakukan sholat taubat. Bagus, nggak masalah. Ustazah, iya. Kalau zakat, apa kalau zakat? Apa kalau zakat? Maksudnya gimana? Oke, ini aku laju nih, shoot macam kereta api ya. Ustazah, fidyah dikasih ke saudara yang terlilit hutang. Boleh. Yang penting dia duafa ya, bukan hutang tersier ya, bukan hutang rumah, hutang mobil, bukan ya. Tetapi hutangnya hutang karena dia miskin ya. Ustazah, fidyah boleh bayar dengan uang enggak? Lebih bagus beras. Karena dalam Al-Quran, fafidyatun to'amu miskin. To'am, dia mesti berbentuk makanan. Tapi kalaupun mau berbentuk uang, enggak apa-apa. Tapi kalau ditanya baiknya mana, tentu adalah makanan atau to'am. Ustazah, lupa sedekah subuh. Lupa sedekah subuh. Gimana enggak? Bisa enggak saat ingat langsung sedekah? Bisa. Saat ingat langsung sedekah. Ustazah, sholat di akhir Jumat, Allahu alam. Enggak ada teman-teman. Ustazah, kalau sudah sholat witir boleh nggak tahajud? Habis taraweh, witir, tengah malam, tahajud boleh, nggak masalah. Ya, tapi jangan witir lagi ya. Witir cuman boleh 1 kali. Ustazah, selama 10 malam terakhir zikir apa yang paling afdol? Nah, nanti kan tengah malam nih kita bangun nih, kita itikaf nih di masjid nih ya. Zikir apa yang paling afdol? Yang paling afdol adalah zikir malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Catat ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Itu adalah zikir yang teman-teman dianjurkan untuk teman-teman membaca entah 100 kali, 20 kali, 30 kali, 1000 kali di malam Lailatul Qadar. Apa artinya? Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Itu sangat dianjurkan pada malam Lailatul Qadar ya. Itu dibaca banyak-banyak karena pada malam Lailatul Qadar doa kita diijabah, dosa kita diangkat ya. Ustazah, dihafal ya. Kalau sedekah subuh uangnya dibuat jajan suami nggak apa-apa, itu sedekah juga namanya ya.
Oke, itu dia, itu aku sematkan. Teman-teman screenshot aja. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, maha mencintai maaf, maka maafkan kami. Mulai nanti malam, tengah malam, atau besok malam di malam 21 boleh juga ya. Ustazah, iya, kapankah itu malam Lailatul Qadar? Di malam-malam ganjil biasanya, 21, 23, 25, 27, 29. Kapan kita nggak bisa pastikan. Yang penting ciri-ciri malam Lailatul Qadar diantaranya malam itu terdiri pada malam ganjil, kemudian malam itu tidak hujan, dan malam itu tidak terlalu panas. Dan malam besoknya tidak panas, cuaca oke, cerah ya. Ustazah, saya buat doa sehari-hari boleh? Boleh banget ya. Ustazah, sabar banget Ustazah. Sehat selalu, sama-sama ya. Nah, thank you ya. Ustazah, iya, bayar takaran fidyah 1,4 kilo atau 7 on. 1,4 kilo bagus per harinya ya. Oke, ini doanya ya. Kenapa? Oke ya, Ustazah, zakat baik ya di tempat usaha. Maksudnya gimana, Mbak? Zikir pakai bahasa Indonesia ngapain? Zikir pakai bahasa Arab lah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, gampang kan? Ustazah, 5 menit sebelum azan terlanjur minum gak sengaja gak apa-apa. Itu rezeki ya, Mbak Tini sama Mbak Hafa, itu rezeki. Jazakumullah ya. Ustazah, waktu sholat taubat apa harus di malam hari aja? Enggak, siang dan malam boleh sholat taubat. Sebelum sholat fardu juga enggak masalah ya. Ustazah sabar banget menjawab pertanyaan. Oh iya, karena teman-teman kita sabar banget. Kenapa ya sabar? Karena aku pikir TikTok selalu menghadirkan orang-orang yang baru masuk ke akun kita. Jadi nggak apa-apa, kita ulang aja deh, nggak masalah. Dari kita ulang dalam 1000 orang, 10 orang yang mengamalkan, alhamdulillah, iya kan? Ini kan macam dakwah ini marketingnya ya, teman, marketingnya Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mendengarkan, dia mengamalkan, kita semua dapat pahala ya, nggak apa-apa. Kayak gitulah teman-teman ya. Ada orang baru terus ya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dan live terbaru dari aku. It's okay, gak masalah ya. Karena macam setiap kita punya latar belakang yang berbeda. Dan kadang-kadang dulu waktu kecil belum belajar agama, gak apa-apa. Yang penting kita sekarang dan ke depan ya. Berapapun usia kita sekarang, yang penting kita ke depan lebih baik. Gak masalah insyaAllah ya. Oke, dan aku pun gak akan menghakimi pertanyaan teman-teman yang misalnya pertanyaannya itu aja pun masa gak bisa. Enggak ya, jadi santai aja, kita belajar apapun itu, yang penting ke depan kita lebih baik. Aman aja. Oke. Ustazah, saat tahiyat akhir, kapankah sujud diangkat tangan ya? Oke, diangkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Letakkan. Oke, gitu ya. Ustazah, iya amin. Semoga kita lebih baik ke depannya ya. Bahkan orang yang tidak tahu suatu ketika bisa menjadi orang yang paling taat ya. Oke. Ustazah, iya, malam Lailatul Qadar jatuhnya malam kapan? Ya, antara malam 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Ustazah, kalau sholat netes terus air ingus nggak apa-apa. Ingus, batu, pilek, kemudian dahak, sendawa, dehem tidak membatalkan sholat. Ya, is okay. Ustazah, apakah sholat taubat boleh dilakukan setiap 5 waktu? Boleh, sebelum sholat. Sebelum sholat bagus ya. Setiap sebelum sholat fardu. Udah ngambil wudhu, langsung sholat taubat. Oke. Anak saya statusnya janda, boleh nggak saya bayarin fitrahnya? Boleh, istri aja boleh bayarin fitrah suami, aman aja, nggak masalah. Ustazah, batas sahur itu adalah ketika azan subuh, benar sekali ya. Apakah sholat hajat dan tahajud bisa dilakukan berurutan? Boleh iya, boleh tidak, bebas aja ya. Yang mana duluan boleh. Ustazah, saya baru melahirkan, sedang galau sebab ibadahnya kocar-kacir. Apa yang harus saya lakukan?
Apanya yang kocar-kacir dulu Mbak? Baru kita bisa jawab. Kalau sholatnya nggak kocar-kacir nggak apa-apa. Kan bisa sholat dalam keadaan duduk dan berbaring juga. Dan bisa dibaca rukun-rukunnya aja kan. Oke, Ustazah, iya siap Mbak Indung ya. Fidyah diberikan ke guru ngaji. Nggak boleh. Kalau fidyah itu hanya orang-orang susah. Kecuali guru ngajinya susah. Beda dengan zakat. Kalau zakat boleh dikasih ke guru ngaji. Karena guru ngaji itu fisabilillah. Tapi kalau fidyah hanya untuk orang-orang susah teman-teman ya. Hanya untuk orang-orang duafa. Orang-orang susah. Tapi kalau zakat boleh ke guru ngaji. Oke, Ustazah puasa bersihkan kuping pakai cotton bud enggak masalah. Bisakah sholat witir di luar bulan puasa. Oke, di luar bulan puasa. Wah, kapan dikerjakannya? Sama, dari habis isya sampai azan subuh. Pokoknya kerjakan aja dari habis isya sampai azan subuh. Ya kalau udah witir habis isya, tengah malam mau tahajud boleh. Tapi jangan witir lagi. Atau tengah malam witirnya, nggak apa-apa. Batasnya adalah azan subuh. Oke? Ustazah, iya. Saya selesai haid tanggal 10 terus tanggal 19 Maret keluar. Berarti belum 15 hari ya, diakumulasi 15 hari baru Mbak istihadah ya Mbak. Ustazah, mencium bau makanan saat puasa nggak apa-apa karena nggak bisa mengenyangkan juga dan nggak bisa menghilangkan dahaga. Ustazah, amalan wanita haid bisa sholawat, bisa zikir, bisa ingat kekurangan diri, bisa ngulang-ngulang hafalan, bisa muhasabah diri, bisa bersedekah di malam Lailatul Qadar ya. It's okay, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, apakah setelah fidyah harus puasa juga? Kalau teman-teman bisa fidyah, bisa puasa, nggak usah bayar fidyah, puasa aja. Iya kan? Ngapain bayar fidyah kalau teman-teman sanggup berpuasa? Oke. Ustazah, zakat mal dikasih ke guru ngaji boleh. Kalau zakat boleh. Zakat itu boleh ke guru ngaji. Karena mereka itu adalah bagian dari fisabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Ustazah, biar sholat nggak nguap. Nggak apa-apa nguap, tapi ditahan. Kalau nguapnya dibuang, makruh. Jadi nguap itu ditahan. Kentut itu dibuang. Banyak kita terbalik. Kentut ditahan, nguap dibuang terbalik. Kalau kentut itu buang. Kalau menahan kentut makruh, Allah nggak suka walaupun sholatnya sah. Menguap makruh, Allah nggak suka walaupun sholatnya sah. Jadi nguap ditahan, kentut dibuang, jangan terbalik-balik. Oke, itu dalam kitab fikih Said Sabiq ya. Ustazah, malam Lailatul Qadar dimulai jam berapa? Wah, nggak tahu kita. Malam Lailatul Qadar nggak ada yang tahu itu kapan. Cuman dia punya ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah malam 21, 23, 25, 27, 29. Ya, di malam-malam ganjil ya. Kalau tahu jamnya enak guys. Aku mulai laptop guys. Malam Lailatul Qadar guys. Udah ya, setelah ini aku tutup live ya. Jangan nganga-nganga. Bangun guys. Malam Lailatul Qadar nih. Yuk kita zikir, doa. Enak sekali ya. Kalau kita tahu kapan ya. Jadi kita nggak tahu teman-teman ya. Kalau tahu wah enak sekali ya. Aku langsung bangun-bangunkan teman-teman ya. Ustazah, iya. Bisakah zakat fitrah diberikan ke saudara? Bisa sekali. Iya bisa, tetapi pastikan dia fakir miskin ya. Kalau tahu mantap ya teman-teman ya. Oke, yang penting dia itu di malam ganjil guys. 21, 23, 25, 27, 29 ya. Nah, Masya Allah ya. Sedekah subuh boleh nggak dikumpulkan di rumah? Boleh, kumpul. Baru serahkan nanti sekali-sekali ya. Oke, Ustazah. Gitu. Kalau fisabilillah itu orang yang kaya orang kaya dapat nggak? Oke, jadi gini. Fisabilillah itu orang yang berjihad di jalan Allah. Kan yang bisa kita zakati fakir, orang yang tidak siap Mbak Yona, Mbak Ani, fakir, orang yang tidak bekerja ya kan, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya kan. Terus fisabilillah itu orang yang berjihad di jalan Allah. Contoh anak tahfiz, anak pesantren, guru ngaji, ustadz-ustadz yang di tempat teman-teman berada, itu bisa. Walaupun dia kaya tapi dia termasuk fisabilillah. Oke. Nah, atau misalnya amil, orang yang menerima zakat, menyalurkan zakat. Loh dia kan kaya, nggak apa-apa. Dia dizakati karena amilnya, bukan karena miskinnya. Oke. Ustazah, oke. Apalagi, kalau dulu nggak pernah bayar puasa.
Kalau Mbak nggak ingat jumlahnya, Mbak nggak bisa ganti. Tapi kalau Mbak ingat jumlahnya, Mbak bisa ganti ya. Ustazah, iya, kasih takjil berbuka puasa, pilih-pilih orang yang rajin ibadah, atau tetangga yang ibadah, bisa nggak? Sebenarnya aku tuh lebih menyampaikan bahwa sedekah nggak usah pilih-pilih. Sedekah itu kasih aja. Mau dia jahat atau tidak, taat ibadah atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sedekah. Macam aku pernah mau sedekah, terus temanku ngelarang. Nggak usah sedekah Nel. Ngapa emangnya? Itu pengemis tuh banyak tukang tipu itu. Lah saya bilang kamu nggak sedekah malah gosip. Kalau benar dia nipu kamu gibah. Kalau ternyata dia nggak nipu kamu fitnah. Jadi kalau mau kasih aja. Kalau nggak diem gitu. Jadi sedekah itu kalau mau kasih aja. Aku nggak nyaranin pilih-pilih orang kalau sedekah. Kasih aja, mau dia rajin ibadah atau tidak, semoga dengan sedekah kita dia bisa rajin ibadah, iya kan? Ustazah, iya. Kalau sedekah subuh dan kita ambil, mana dia? Hilang tulisannya. Ustazah, iya. Sholat tarawih boleh dicicil nggak? Misalnya 6 rakaat dulu, terus pulang kerja, bisa tidak sah? Sholat tarawih itu bisa dicicil tapi hanya bisa dijarakkan dengan ibadah sunnah. Seperti dijarakkan dengan baca Quran itu bisa. Dijarakkan dengan zikir itu bisa. Tapi dijarakkan dengan satu pekerjaan nggak bisa. Ustazah, oke. Tadi pagi keluar flek, belumnya sampai sore tadi keluar lagi. Belum bisa Mbak, tunggu dulu sampai bersih ya Mbak. Sabar aja dulu sampai bersih. Ustazah, sholat duha berapa rakaat? Sholat duha itu bisa 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Jadi 2, 2, 2, 2, 2, 2. Maksimalnya 6 kali salam. Nanti sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, salam kanan salam kiri naik lagi. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, apa hukumnya jemaah non muslim memberikan sumbangan berupa takjil? Kalau dia berupa takjil itu bagian dari sedekahnya dia, Allah tetap membalasnya di dunia. Makanan itu halal kita makan. Ustazah, kalau ketika ketinggalan imam taraweh, lalu ikut witir dengan imam, boleh nggak apa-apa? Nanti tarawehnya di rumah sendiri tengah malam, nggak masalah ya. Ustazah, iya, kalau udah selesai haidnya 4 hari Mbak Razia, jangan lagi dilanjutkan sampai 7 hari. Kalau udah bersih, mandi aja. Oke. Ustazah, kalau baca Quran dipilih-pilih suratnya boleh nggak? Sebenarnya nggak masalah. Cuman saran aku tetap teman-teman baca dari awal sampai akhir. Biar teman-teman kenal dengan surat Az-Zuhruf, Ad-Duha, ya, kemudian kenal dengan Ali Imran, ya, kenal dengan At-Taubah. Tapi kalau yang teman-teman baca surat-surat pilihan aja, nanti teman-teman jadi grogi ketika membaca ayat lain. Tapi apakah nggak boleh? Boleh aja, nggak masalah ya. Siap Mbak Kina, maaf kalau nggak kebaca ya. Ustazah, sedangkan witir itu penutup sholat Ustazah. Apakah masih bisa sholat taraweh lanjut karena ketinggalan? Witir bukan sholat penutup. Witir itu hanyalah sholat ganjil ya. Siap Kak Yuli, jazakunallah ya Mbak Kak Yuli ya. Jadi witir itu bukan sholat penutup ya. Tapi witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat aja. Jadi bukan sholat penutup guys. Misalnya gini, kalau habis Isya Mbak Hafa, kalau habis Isya kita udah witir, atau habis Isya kita udah tak witir, tengah malam mau taraweh boleh, tapi jangan witir lagi. Habis taraweh, habis witir, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Intinya adalah witir itu boleh dilakukan kapanpun, yang penting cuma boleh 1 kali aja. Hukum keputihan, gak ada yang perlu dibahas. Kalau keputihan najis, kalau teman-teman dalam masa keputihan, teman-teman boleh ambil wudhu. Setiap ngambil wudhu harus cebok dan celana yang kena keputihan gak usah dipakai lagi. Sesimpel itu aja untuk keputihan. Oke. Nah, jangan lupa letaknya di mana ya. Ustazah, sholat Lailatul Qadar baiknya jam berapa? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada sholat Lailatul Qadar Mbak. Cuman memperbanyak sholat di malam Lailatul
qadar, sholat taubat kek, sholat hajat kek, ya, sholat istikharah kek, ya, sholat sunnah tahiyatul masjid kek, ya, itu bisa. Tapi sengaja aku sholat sunnah Lailatul Qadar itu nggak ada masalah, ya. Boleh, janda belum tentu Mbak Nunung. Lihat dulu Mbak, ya, kalau zakat fitrah ke janda itu walaupun dia adik kita dilihat dulu Mbak Nunung. Kalau dia janda kaya nggak boleh, kalau janda miskin oke. Ustazah, iya apa hukumnya jika keluar darah tapi 15 hari masa sucinya? Sebentar ya. Ustazah, mana tadi 15 hari masa sucinya? Jika keluar darah tetapi belum 15 hari, ya udah mandi, kan belum 15 hari ya kan. Malam 21 besok malam ya guys. Iya Mbak Lilian, jazakumullah ya. Malam 21 itu besok malam. Ustazah, oke. Witir langsung 3 rakaat boleh aja. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh ya. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sholat jama' gimana? Sholat jama' itu, teman-teman kalau mau belajar full tentang jama', lihat feed aku atau berandanya aku di pojok kiri atas, ada tentang jama' qashar dalam sholat itu. Itu jauh lebih gampang ya. Ustazah, boleh nggak kalau witir hanya 1 rakaat? Boleh, aku nggak bilang nggak boleh, boleh ya, secara syariat boleh ya. Ustazah, sholat taraweh suratnya nggak berurutan. Nggak apa-apa teman-teman. Sholat taraweh nggak berurutan suratnya, nggak masalah ya. Bahkan 1 ayat pun cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Allahu Akbar. Cukup. Ya, nanti rakaat kedua. Wallaili idza saja. Allahu Akbar. Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, lagi haid baca Quran di HP nggak masalah ya. Ustazah, gimana akad bayar fitrah? Aku serahkan zakat fitrah atas nama fulan lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Aku serahkan zakat fitrah atas nama fulan lillahi ta'ala. Kalau kita doang nama kita. Kalau mewakilkan anak pakai nama anak ya. Ustazah, iya. Mandi suci kesiangan, mandi junub nih, ceritanya junub di malam hari, udah azan, lalu baru kebangun, mandi aja, lanjutkan puasa, tapi jangan pakai sahur. Zakat bayar kifarat boleh nggak ke guru ngaji? Kalau dia miskin boleh, kalau dia nggak miskin nggak bisa. Kayaknya kita harus buat satu video yang panjang, apa beda zakat, sedekah, kifarat, dan fidyah ya guys. Kayaknya teman-teman pada bingung juga ya. Fidyah itu ke siapa, kafarat itu ke siapa, zakat itu siapa, sedekah itu ke siapa. Mungkin ngerti ya, tapi masih kepotong-potong ya puzzle-nya ya teman-teman. Bener kan? Suka bingung ya teman-teman ya. Jadi suka bingung ya. Nah, pokoknya intinya gini aja dulu teman-teman. Kalau sedekah itu guys, ya dalam bentuk uang atau dalam bentuk hadiah, pokoknya ke siapapun Mbak. Ya, ke siapapun teman-teman. Boleh dikasih ke kawan, ke adik, ke orang miskin, ke orang kaya, ngasih makan kucing, traktir makan kawan, ngasih ke anak, ngasih ke orang tua, itu sedekah. Bebas dia. Oke. Nah, kalau zakat itu beda. Kalau zakat hanya boleh diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dia adalah fakir, orang yang tidak bekerja, dia adalah miskin, orang yang bekerja tak cukup uangnya, kemudian orang yang mu'alaf, yang masuk Islam, orang yang berhutang, itu zakat. Hanya orang tertentu saja, tidak boleh ke anak yatim. Nah kalau fidyah itu pokoknya ke orang susah. Mu'alaf kalau nggak susah nggak bisa. Ya, ke fisabilillah kalau nggak susah nggak bisa. Ke fisabilillah boleh, ke panti jompo boleh, pokoknya orang-orang susah. Nah, sama dengan kafarat. Kafarat itu ke fakir miskin juga, ke orang-orang susah, kayak gitu guys. Nah, agak susah ya. Intinya kafarat tuh ke orang susah. Kafarat ke guru ngaji, kalau dia nggak susah nggak bisa. Ya. Nah, jadi teman-teman agak susah-susah ya.
Nanti semoga aku bisa buat video yang lebih jelas tentang itu ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, belajar pelan-pelan aja. Oke, Ustazah, iya kalau kita sholat di serambi atau teras masjid, mana lah dia tadi teras masjid? Udah lewat dia guys, maafin ya udah lewat. Ustazah, iya apa dari jazakumullah? Jazakumullah, semoga Allah membalas kebaikan kamu. Artinya adalah jazakumullah, artinya semoga Allah membalas kebaikan kamu. Kalau jazakunallah artinya semoga Allah membalas kebaikan kita bersama. Itu beda ya. Jazakumullah dengan jazakunallah ya. Oke, pokoknya itu artinya terima kasih versi Islaminya lah teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya Mbak Alia. Oke, sedekah subuh dikumpulkan dulu, baru beberapa hari disalurkan, boleh nggak? Jawabannya boleh aja ya. Ustazah, iya berbuka dengan yang ringan, pakai lapek bugi, nggak apa-apa Pak. Tapi bagusnya Bapak berbuka dengan kurma dulu Pak, baru Bapak santuang lapek bugi itu Pak. Ustazah, oke gitu ya. Kalau memang sholat taubat dikerjakan sebelum sholat fardu, tidak harus. Boleh sebelum sholat fardu juga boleh, di hari-hari lain juga boleh, di siang hari juga boleh. Ya, Ustazah, iya. Kalau sholat isya di atas jam 12 boleh, nggak masalah. Tapi afdolnya isya itu adalah di awal waktu ya, karena dia sholat fardu. Jadi ada orang-orang yang dia itu selalu menggabungkan sholat isyanya di waktu tahajud. Nah, jadi dia tuh suka tuh, dia nggak sholat isya, lalu kemudian dia menggabungkan sholat isyanya itu di waktu tahajud gitu ya. Maka itu boleh atau tidak? Boleh, tapi tidak aku sarankan. Nah, kalau teman-teman melakukan sering menyering, itu agak susah ya. Oke, Ustazah, suami nggak pernah nafkah istri, terus suami bayar untuk fitrah istri, nggak apa-apa. Nanti dia tidak menafkahinya tetap berdosa, ya. Ustazah, iya, bolehkah cabut gigi? Cabut gigi saat Ramadan nggak usah, nanti aja habis maghrib ya. Ustazah, saya lagi haid, ikut kajian di masjid, boleh nggak? Kalau wanita haid masuk masjid itu ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ya, ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ya, ada yang mengatakan boleh masuk tidak boleh duduk. Ya, ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ya, ntar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya, ada pendapat yang mengatakan itikaf harus di masjid tempatnya sholat Jumat. Oh enggak, dalam agama Islam musola tuh juga masjid ya. Musola tuh masjid juga ya teman-teman ya. Jadi itu sama aja. Cuman bedanya musola tidak dipakai sholat Jumat ya. Itu juga musola. Masjid itu juga musola ya. Ustazah, iya, gimana cara masbuk sebentar ya, sebentar. Ustazah, mama aku lagi nonton Ustazah, siap ya. Ustazah, bagaimana kalau kita sholat jemaah tapi imamnya cepat sekali ya? Oke, sebentar ya. Oke, imamnya cepat sekali. Gini, kalau imamnya baca ayat itu terus gitu ya, baca Al-Fatihahnya satu napas, itu membacanya berarti dalam kondisi wasol. Wasol itu satu napas. Selagi dia bisa, selagi dia itu tepat makharijul hurufnya ya, kemudian tepat dia panjang pendeknya, itu nggak ada masalah. Tetapi jika dia tidak tepat nih ayat pendeknya ya, jika dia tidak tepat panjang pendeknya, maka menurut Imam Nawawi bahwa menghilangkan panjang pendek dalam sebuah ayat itu sama dengan meninggalkan satu ayat. Jadi teman-teman kalau bisa ganti imam atau minta tolong imamnya ditegur baik-baik ya. Ustazah, iktikaf itu di rumah boleh nggak? Enggak.
kalau iktikaf itu adalah iktikaf itu boleh aja dilakukan di masjid atau musola, tapi kalau di rumah bukan iktikaf. Kalau teman-teman di rumah itu namanya adalah baca Quran aja. Kalau di rumah adalah namanya zikir aja. Kalau di rumah berarti namanya sholat aja. Kalau mau iktikaf dia harus di masjid. Oke? Ustazah, iya gitu ya. Kalau qobliyah batas waktunya setelah iqomah, tidak. Qobliyah itu bisa teman-teman lakukan walaupun sudah iqomah itu bisa. Walaupun sudah iqomah itu bisa. Contoh, misalnya teman-teman azan itu di jam azan subuh di jam 4.30 ya. Jam 4.30 teman-teman azan. Lalu teman-teman bangunnya jam 5. Selagi masih ada waktu subuhnya, ya teman-teman masih bisa melakukan qobliyah subuh ya. Oke. Oke, bentar ya. Oke, ini agak-agak error nih teman-teman ya. Ustazah, sholat subuh jamaah lanjut zikir sampai duha 2 rakaat, benarkah pahala haji dan umroh? Keliru. Jadi zikir dan doanya bukan sampai waktu duha, sampai waktu syuruk ya. Jadi begini guys, yang sholat subuh 2 rakaat, lalu kemudian iktikaf sampai syuruk. Syuruk itu jam 1,5 jam dari azan subuh, dapat pahala haji umroh. Syuruk itu sholat yang di awal waktu duha, bukan sholat duha. Kalau sholat duha kelamaan guys ya. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk ya, maka pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh ya. Nanti dia sholat syuruk tuh, sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Oke. Kayak gitu caranya. Jadi dia kayak sholat subuh 2 rakaat ya. Ustazah, iya. Jadi bukan sampai waktu duha ya. Jadi lakukanlah sekali sebulan, sekali seminggu supaya dapat pahala haji umroh. Al-Quran yang sudah robek boleh teman-teman bakar untuk menghilangkan dia dari kehinaan ya. Ustazah, apanya jam berapa Mbak? Kalau witir ada kunutnya, apakah di rumah juga pakai kunut? Terserah teman-teman ya. Kalau teman-teman gak kunut, gak usah dipaksain guys. Ya, kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Sementara Imam Hanafi dan Imam Hambali tidak menganjurkan kunut. Oke, mamaku fans berat, siap titip salam ya buat mamanya. Ustazah, jadi saya haid sudah lebih 8 hari. Belum boleh puasa. Harus 15 hari dulu ya. Baru teman-teman boleh melakukan mandi. Dan kemudian teman-teman melakukan sholat dan puasa di hari ke-16. Itu namanya istihadah. Jam berapa sholat syuruk? 1,5 jam lah dari azan subuh. Ya, hanya teman-teman yang tahu karena lokasi kita berbeda. Jadi ada namanya sholat qobli fajar, ada namanya sholat syuruk, ada namanya sholat duha. Ada 3. Fajar setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, atau qobliyah subuh. Oke. Nah ini matahari belum muncul. Syuruk matahari muncul tapi belum panas. 1,5 jam dari azan subuh. Nah siapa yang sholat subuh di masjid 2 rakaat, lalu dia iktikaf, dia nggak pulang ke rumah, dia zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholawat, iya, nah, sampailah waktu syuruk. Lalu dia sholat syuruk 2 rakaat, siam batini. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Nah aktivitas ini dapat pahala haji umroh. Ya, apa bedanya dengan duha? Kalau duha matahari muncul dan sudah panas. Itu beda dia. Oke. Siap Mbak Murni. Oke. Ustazah, wajibkah bayar zakat fitrah bagi orang miskin? Hello. Zakat fitrah itu dari orang yang hidup, orang Islam yang hidup dan bernyawa dia, bernafas dia selama Ramadan sampai 1 Syawal, maka dia wajib melakukan fitrah walaupun dia miskin. Ya. Nah, jadi kayak gitu ya, teman-teman, walaupun dia miskin ya. Tetapi kalau seandainya
dia meninggal nih di hari ke-20, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Beda. Kalau zakat mal hanya untuk orang kaya saja. Kalau zakat fitrah untuk orang miskin dan untuk orang kaya wajib zakat. Bahkan kalau ada teman-teman lahiran sekarang tuh anaknya wajib zakat. Ya, saya sakit mah sudah sembuh minum akasia, sekarang mau pesan. Boleh nanti ya minum madu akasia, sembuh ya mahnya, diminum madunya ya. Oke. Ustazah, iya, sholat syuruk boleh dikerjakan di rumah nggak? Kalau mau dapat, siap Mbak Nanda, Mbak Iyu, kalau mau dapat pahala haji umroh, dia mesti gandeng dengan itikaf, mesti di masjid ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, berarti ya kalau mau dapat pahala haji umroh, mesti dia di masjid. Ya dong. Nah, Ustazah, sholat tarawihnya bolong-bolong, apakah bisa itikaf? Bisa, teman-teman. Cuma sayang aja kalau bolong, tapi nggak ada masalah ya. Ustazah, mau madu? Boleh madu. Kalau teman-teman sakit lutut, pengapuran, nyeri sendi, sholatnya susah dalam keadaan berdiri, sakit lutut, pengapuran, kebas-kebas, kesemutan, ya orang tuanya yang sudah sakit-sakit lutut, pinggang, coba ke madu rambutan supaya sembuh seperti teman-teman yang lain. Tapi kalau teman-teman semacam asam urat, asam lambung, hipertensi, kolesterol, minumnya madu akasia. Diminum madunya seperti biasa ya. Ini yang tadi ada bilang sembuh lututku, Masya Allah ya. Aku skip ya karena khawatir terlalu banyak yang nanya madu di awal. Pokoknya yang udah sembuh semoga Allah sehatkan. Diminum terus madunya ya. Ustazah, iya. Bolehkah zakat ke saudara? Boleh, yang penting dia fakir miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Ustazah, iya.